Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan pendidikan SDN dengan 1, khususnya calon guru penggerak kita, Bu Triastuti, sarjana pendidikan, yang mana pada hari ini nanti akan mengadakan atau melaksanakan satu paparan yang mungkin materinya sangat penting bagi kita semuanya untuk diikuti. Monggo terlebih dahulu kita memandatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah, inayah, keselamatan, kesehatan bagi kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita masing-masing dalam rangka memajukan mutu pendidikan di SDN dan 1. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sahabatnya selalu kita nantikan. Semoga kita semuanya di yaumul akhir nanti senantiasa mendapatkan pertolongan melalui sahabat beliau, dan semoga kita semua beserta keluarga tetap diakui sebagai umatnya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, langsung saja pada topik pembicaraan pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bu Lili adalah tentang diseminasi budaya positif guru, yang kalau boleh saya mencoba sedikit, diseminasi itu sendiri mengandung arti beberapa makna. Kalau boleh dirangkum bahwa diseminasi itu adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola secara baik. Kurang lebih seperti itu. Bisa juga berarti penyebaran informasi. Selain inovasi juga penyebaran informasi. Kalau di sini lebih difokuskan pada budaya positif, mungkin kalau boleh saya mengatakan bahwa diseminasi budaya positif ini nanti adalah sebuah penyebaran penyampaian yang akan disampaikan oleh Bu Lili terkait tentang budaya positif yang ada di sekolah kita, yang nanti secara luas akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bu Triastuti, sarjana pendidikan, pada hari ini. Dan kemarin sebenarnya materi yang disampaikan Bu Lili pada saat pendampingan itu penting juga, harusnya semua juga mengikuti. Ya. Namun karena kemarin ada sedikit miss permintaan dari Bu Lili yang utara, ya sudah akhirnya saya sampaikan yang utara. Tapi kali ini diharapkan semua dari Bapak Ibu mengikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Triastuti, dan semoga apa yang akan disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi keluarga besar, pendidik, dan para siswa kita di SDN Jalan 1. Kira-kira itu sebagai pembuka yang bisa saya sampaikan, agar nanti materi ini bisa tersampaikan secara luas dan dapat dipahami dengan benar-benar oleh panjenengan semua. Maka sebagai pembuka saya cukup sekian.
selanjutnya nanti sepenuhnya kami berikan kepada Bu Lili untuk menyampaikan pemaparan tentang diseminasi budaya positif ini. Sekian dari saya. Sebagai pembuka, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sri Gun Cahyo SPD SD selaku Kepala UPT SD Negeri Rengas 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, rekan sejawat UPT SD Negeri Rengas 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, yakni adinul Islam. Bapak Ibu, saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif, yaitu salah satu program dari pendidikan guru penggerak yang harus saya jalani. Di sini saya harus mengumpulkan panjenengan untuk menyebarkan istilahnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Gun, bahwa ini sangat penting bagi satuan pendidikan kita, karena tujuan dari guru penggerak itu sendiri adalah kembali lagi kepada satuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini nanti agendanya yang pertama tadi pembukaan, kemudian sudah tadi ya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian pemaparan materi oleh CGP yaitu saya sendiri, kemudian refleksi dan penutup. Tujuan diseminasi ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif, kemudian memahami pentingnya pengetahuan kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Coba Bapak Ibu kita berdiskusi sebentar. Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan kata-kata seperti ini? Ada yang bisa Bu Supina? Setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sebenarnya hukuman itu belum tentu mendisiplinkan anak-anak. Terkadang anak-anak yang sudah dikasih hukuman itu malah tidak disiplin, tetapi malah sepertinya agak meledek, jadi mengulang lagi. Ini terjadi pada di kelas 6B, itu cuma dia tidak memotong rambut, akhirnya disuruh ke depan, besoknya lagi masih tetap seperti itu. Nah, alangkah baiknya anak-anak itu hanya diingatkan dan ditegur supaya memperbaiki keadaan itu, diberitahu kalau keadaan itu tidak baik. Terima kasih Tina, bahwa hukuman itu ada kalanya membuat anak trauma. Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Ini ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti kita bahas. Ini pertanyaan pemantik. Di sini ada yang pertama yaitu
topik dan eksplorasi konsep. Di sini yang kita bahas nanti adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima restitusi, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Maaf ini kayaknya tak jadikan PPT amburadul. Bapak Ibu, nanti ini materinya agak banyak yang akunten. Kalau seumpamanya agak siang. Yang pertama ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Coba kita amati. Di sini ada A dan B, seorang teman. Saya minta 2 orang maju ke depan. Bu Kalim, monggo. Kali Bu Lina pas kena. Nggih. Monggo. Monggo. Ayo. Ayo maju ke depan. Nah, di sini nanti A dan B adalah Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Nanti yang A ini ibaratnya coba Bu Lina jadi A ya. Bu Lina nanti berperan sebagai ini, digenggam tangannya. Bu Lina tidak mau melepaskan. Nanti Bu Lim merayu. Tugas Bu Lim si B yaitu merayu, mengancam, menyuap agar Bu Lina bisa membuka. Nanti apa yang terjadi? Bu Lina mau tidak membuka tangannya. Ayo coba di sini, tengah sini Bu. Bu di sini Bu. Tengah sini Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Bisa saya mulai ya? Coba Bu Lina, boleh nggak minta permennya? Kenapa? Ayolah Bu. Bu, separuh aja. Iya, karena saya harus kalau saya dengan kekerasan, coba saya hari ini dengan kekerasan ini. Ayo, berikan permennya. Jadi Bu Lina dengan kekerasan langsung bisa memberikan ini Bu. Iya. Jadi tadi Bu Lina ternyata membuka tangannya. Tahan dulu untuk Bu Lina dan Bu Kalim. Siapa yang dapat memberikan pendapat atau komentar tentang tadi peran di sini Bu Lina kok sampai bisa membuka tangannya? Dan sebenarnya harusnya dibuka atau tidak? Coba monggo Bu Retno mau memberikan pendapat. Ya, jadi menurut saya ya entah pendapat ya, namanya pendapat tidak ada betul apa salah ya. Kenapa sebenarnya dari awal itu kalau sudah memiliki keyakinan bahwasanya tidak akan diberikan dengan cara yang lembut ataupun kasar, harus yakin jangan sampai diberikan. Itu adalah keyakinan atau komitmen ya. Terus yang kedua, kita koreksi dari Bu Halim. Ini sama dengan tadi antara hukuman sama keyword ya. Jadi hukuman itu seperti itu. Kalau kita memintanya dengan lembut, diberi dengan hukuman dengan cara yang lembut ya, kadang bisa, kadang tidak. Tapi kalau dengan kasar pasti dia bisa, tapi ya tadi dia hanya sehari itu saja. Dia tidak akan dia akan mengulanginya lagi. Kenapa? Dia karena diancam itu tadi, dihukuman. Nah ini bisa digarisbawahi bahwasanya saat kita memberi hukuman, maka hukuman
pas itu juga, tapi anak bisa berpikir yang lebih positif. Oh seperti ini, jadi gitu. Itu pendapat saya. Jadi kalau jenengan umpama jadi bulina, jenengan akan membuka tangan betul? Saya tidak akan membuka tangan, itu komitmen. Jadi seperti itu. Barangkali nanti untuk bullying bisa dengan cara rayuan yang lembut. Jadi membuka tangannya itu karena dirayu dengan lembut kalau saya ya. Kalau diancam seperti itu, saya tambah tidak akan membuka tangan. Itu kalau saya. Iya. Kalau menurut yang lain, Pak Gofar menawi, Pak Kusen, Pak Ridwan, sami kalih Bu Retno. Nah, seumpama kita kenapa sih kalau Bu Lina sampai membuka tangan, berarti itu dia belum mempunyai keyakinan yang teguh atas apa yang dipegangnya, apa yang seharusnya dilindunginya. Kalau saya setuju dengan Bu Retno, karena saya beri penguatan saja, kita itu yang mempunyai kontrol keadaan kita itu kita sendiri. Jadi walaupun ada rayuan, walaupun ada ancaman, kita harus mempunyai pendirian. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Lina Bukali. Beri tangan untuk Bu. Nah, di sini ada perubahan paradigma kontrol. Menurut teori William Glasser ada 4. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini penjelasannya ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi seperti itu tadi, kita harus punya keyakinan diri. Seumpama kita harus melindungi apa yang kita punya, harus punya keyakinan. Kemudian ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini bentuknya kontrolnya segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Saja. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak dari orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tersebut. Padahal seperti yang dikatakan tadi Bu Tina, itu ada kita memaksa murid itu bisa waktunya hanya besok hanya lewat, Kemudian di sini, nah ini perubahannya ini. Misalnya kita mencoba untuk orang berpandangan sama dengan kita, padahal semua orang itu punya dunia yang berbeda dengan kita. Di sini ada stimulusnya. Ini teori kontrolnya itu berkata seperti itu. Ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu, tapi teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian kesalahan orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Jadi tadi walaupun dirayu oleh bully, sudah biarin aja, cuek aja, cuekin. Kemudian ada pada saat bujukan gagal. Konsepnya yaitu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini nanti kita ada apa ini, mapping ya. Disiplin positif, teori kontrol. Ini adalah makna disiplin. Nanti Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi istilahnya misalkan
saya meremot Pak Kusen, saya tidak bisa ngongkon Pak Kusen, ya, hanya diri Pak Kusen saja yang bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Kemudian disiplin, makna dari disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Nah, di sini nanti yang akan kita pelajari ini banyak sekali sampai 6 materi. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi. Teori motivasi itu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan seperti aku apa yang melakukan itu karena adanya imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan di kelas Bapak Ibu sebelum. Nah ini nanti kan ada kayak tahun ajaran baru. Nanti ini sudah kurikulum merdeka semua, deh. Nanti diadakan keyakinan kelas. Nanti saya jelaskan waktu materi nanti selanjutnya. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, guru di sini punya 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita menyikapi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu perlu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, sebelum saya buka makna kata disiplin, siapa yang bisa memberikan pendapat apa itu disiplin? Kan dia cowok dia biar masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk disiplin ya. Untuk disiplin itu merupakan, kalau menurut saya merupakan sikap patuh terhadap aturan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Kalau di sekolah ini bagi warga sekolah mungkin kita disiplinnya adalah disiplin waktu dan disiplin pekerjaan ya. Kalau bagi guru disiplin waktu dan tadi disiplin pekerjaan sekaligus disiplin untuk mengajar putra putri kita atau anak didik kita. Untuk siswa mungkin disiplinnya disiplin waktu juga, keberangkatan siswa dan sikap atau tindakan siswa di sekolah terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dolvar. Satu lagi Bu Neti. Pak Ridwan. Terima kasih atas waktunya ini menanggapi terkait tentang disiplin. Kalau menurut saya pribadi, berhubung saya memegang maba PJOK, kebetulan disiplin juga sangat berpengaruh terhadap anak, terutama saat olahraga. Saya ambil satu contoh aja, seperti disiplin itu adalah sama yang disampaikan Pak Dolvar, adalah yang telah kita sepakati atau tanggung jawab yang akan kita lakukan seterusnya. Jadi kalau di PJOK pembelajaran di siswa, saya kasih contoh itu adalah sebelum melakukan olahraga, sebelum melakukan pembelajaran praktek olahraga, terutama harus jangan lupa untuk stretching atau pemanasan. Itu adalah salah satu contoh disiplin bagi siswa untuk pembiasaan setiap hari. Jadi seperti itu pembiasaan yang telah kita sepakati untuk sesuai yang bisa untuk dicapai gitu. Ya.
Jadi contohnya seperti itu. Terima kasih. Berarti disiplin itu untuk sebagai kita supaya kita itu melakukan hal-hal yang terbaik ya Pak ya. Jadi kita mengatur waktu seperti itu ya. Nah, di sini disiplin berasal dari, terima kasih Pak Dofar, Pak Sulung ya atas jawabannya. Beri aplaus dulu. Disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi makna kata berkonotasi disiplin ini dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi tadi seperti yang dikatakan Pak Dofar, untuk guru dan seperti katakan Pak Sulung, kita juga harus terkait waktu untuk mengajar ya Pak ya, dan terkait tugas-tugas yang ada di sekolah. Nah, di sini ada disiplin positif, yaitu disiplin salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa diberikan imbalan. Jadi mereka sadar mereka melakukannya tanpa adanya imbalan. Oke? Jadi sebagai pendidik kita harus menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nanti banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kita nyanyi dulu ya Bu Umi. Aku segera ayo. Ayo kita nyanyi ayo. Kita nyanyi dulu biar enggak ngantuk. Oke? Berdiri ya Bu. Berdiri ya Bu. Oke. Bu Umi monggo maju ke depan. Nanti yang lain mengikuti gerakannya Bumi dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya, karena guru kelas 1 ini biasanya hafal. Mari kita nyanyi pelajar Pancasila. Semuanya sudah hafal ya? Dengan menggunakan gerakan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ayo Pak. Ayo sekali lagi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Umi dan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Karena kita juga harus menghasilkan atau menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, nah, di sini ada nilai kebajikan, termasuk nilai kebajikan di suatu institusi. Nah, ini banyak sekali ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat sendiri. Lanjut. Nah, ini nilai kebajikannya ada peduli, penalaran, bekerja sama. Ini nanti berkaitan, nanti ini ada di kita terapkan di keyakinan kelas dan kita terapkan sehari-hari kepada anak didik kita.
Ini lanjut silakan Anda menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Coba saya ingin beri siapa ya, Bu Irma? Nanti semuanya ini. Sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari Anda untuk hadir di pelatihan tersebut? Misalkan Anda ikut workshop. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang mendasari biasanya kita ikut workshop, kita ikut pelatihan. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman kita dari workshop, apa yang akan kita dapat dari workshop itu bisa jadi pengalaman kita, bisa kita terapkan di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma, jawaban yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan. Pak Ridwan. Terima kasih atas waktunya. Ini terkait dengan keikutsertaan kita sebagai peserta workshop. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Irma, yaitu mencari ilmu, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut saya mencari pengalaman yang lebih dari yang sudah kita miliki, sehingga nanti bisa kita salurkan ke peserta didik, sehingga menjadi ada perubahan ya, paling tidak di peserta didik kita nanti ada perubahan. Itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan, Bu Irma ya. Kita hadir di pelatihan yang pertama yang pasti kita ingin mendapatkan ilmu ya. Yang kedua juga pengalaman, dan yang terpenting adalah ilmu yang sudah kita dapat seumpama kita mengikuti pelatihan, yaitu menularkan atau menerapkan diseminasi seperti ini juga kepada rekan sejawat agar pendidikan di satuan pendidikan kita itu bisa lebih maju gitu. Pak Husen ada jawaban lain? Untuk yang kedua, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia? Di situ ada manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda tentang suatu proses perubahan motivasi? Di situ ada 3, okay. Yang mana yang mendasarinya? Tadi berarti jawabannya yang mana? Kalau menurut saya yang ketiga, jadi pembelajaran pencahayaan. Jadi nanti apa yang kita dapatkan di pelatihan atau workshop bisa kita keluarkan atau terangkan kepada anak berjadi, kalau untuk kepada teman-teman guru berarti pada teman saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusen, jawaban yang luar biasa Pak Kusen. Betul sekali, kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita harus tidak berhenti di sini. Apalagi sekarang guru banyak sekali tuntutan di PMM, kita juga harus membuka modul. Terima kasih Pak Kusen, jawaban yang luar biasa. Di sini ada nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting ditanamkan pada murid-murid Anda? Mengapa? Bu Rini, saya mau dengar suaranya Bu Rini. Terima kasih Bu Lili atas waktunya yang diberikan. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Mengapa? Saya rasa nilai yang sangat penting sekarang ini adalah budi pekerti. Kenapa? Budi pekerti sangat penting karena apa? Budi pekerti adalah sebagai cerminan diri seseorang yang mendasari agar perilaku seseorang itu
untuk menghargai orang lain. Apabila budi pekerti seseorang anak itu bagus, maka untuk kelanjutannya anak itu juga menjadi bagus. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia harus menerapkan atau memedomi nilai-nilai Pancasila. Jadi perilaku kita sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila budi pekerti kita jelek, berarti seorang anak itu kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila. Apalagi pada penerapan kita kurikulum ketiga, itu diharapkan ada nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita, terutama saat kita menyanyikan lagu tadi ya, itu ada termasuk nilai-nilai perilaku adat yang sangat diperlukan bagi anak-anak saat ini, terutama di era globalisasi. Karena itu kita sebagai pendidik harus memberikan cerminan yang baik kepada anak-anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Lini atas jawabannya. Ada yang lain? Saya kira untuk teman-teman di sini rekan sejawat berbeda-beda ya. Ada yang mau menambahkan? Sudah, oke. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali. Selain budi pekerti, kita juga disiplin, kemudian menghormati, jujur. Jadi semua itu harus kita terapkan di sekolah ya, dalam rangka untuk pada murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah sekarang kita waktunya ice breaking lagi supaya ini karena materinya banyak sekali nanti tidak ngantuk. Ini ada tepuk toleransi, salah satu dari nilai kebajikan saya ambil. Ini nanti tepuk toleransi seperti ini ya. Blok. Aku begini, kamu begitu, kita berbeda, itu biasa. SDN UPT SDN Negeri Lain 1 bersama cintai keragaman. Yes. Ya. Siap? Tepuk tangan 3 kali ya. Aku begini, ya aku begini, kamu begitu, kita berbeda, itu biasa. Bersama UPT SDN Negeri Lain 1 bersama cintai keragaman. Yes. Ada yang mau di depan? Bu Bida? Bu Kali? Bu Neti? Tidak, langsung aja ya. Ayo bersama-sama. Tepuk toleransi. Aku ini, kamu begitu, kita berbeda, itu biasa. UPT SDN Negeri Lain 1 bersama cintai keragaman. Yes. Nah itu saya ambil dari salah satu nilai kebajikan, yaitu saya ambil toleransi. Karena kita di satuan pendidikan itu harus saling menghormati satu sama lain. Tanpa adanya saling menghormati, kolaborasi, maka kita tidak akan bisa mewujudkan visi dari sekolah impian kita. Nah, untuk materi kedua yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini, ini maaf PPT-nya ini agak menurut Diana Gosen ada 3 teori, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi menurut Bapak Ibu, teori mana, motivasi yang mana yang sekiranya Bapak Ibu ingin lakukan? Bu Nunu? Coba yang mana? Untuk menghindari hukuman yang sekiranya Bu Nunu ingin terapkan, ingin lakukan. Menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau menghargai diri sendiri. Kalau saya, menurut saya hukuman dari
diri sendiri, dari diri sendiri. Tadi yang untuk menghargai diri sendiri, seperti tadi yang disampaikan Bu Retno, mempunyai komitmen untuk diri kita sendiri. Dari Anda. Ada yang lain, saya ingin mendengarkan pendapat dari Bu Kali. Ya, terima kasih waktunya sendiri ya. Untuk saya sendiri, saya memilih motivasi untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal tujuan disiplin positif. Itu karena gini, seandainya kita memilih motivasi untuk diri kita sendiri, kita akan jadi lebih tahu, kita lebih bisa mengontrol apa tindakan yang akan kita lakukan. Seperti begini contohnya, seumpama saya melakukan tindakan tersebut yang notabene tindakan tersebut tindakan yang kurang baik ya, jelek, itu nanti apa dampaknya terhadap diri kita, apa terhadap dampaknya terhadap murid kita. Jadi kita lebih bisa hati-hati ya, kita lebih bisa hati-hati, kita bisa lebih disiplin apa yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa memberikan contoh yang terbaik untuk anak didik kita maupun rekan sejawat kita. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kali, sangat luar biasa Bu Kali ya. Benar sekali, kita melakukan motivasi ini untuk menghargai diri sendiri. Mengapa? Karena ini seperti tadi yang dikatakan Bu Kali, yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri ini berasal dari internal. Jadi kita bisa mengontrol diri kita. Kita bertanya-tanya, kalau saya melakukan hal itu bagaimana dampaknya? Seperti itu. Terima kasih Bu Kali. Di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap akan tetapi buat memerintah diri sendiri. Menurut Bapak Ibu, merdeka menurut Bapak Ibu sendiri selain dari Ki Hajar Dewantara, siapa yang ingin memberikan pendapatnya? Nah, merdeka Bu Rini. Kalau merdeka menurut saya itu kita bebas melakukan sesuatu hal tanpa ada paksaan dari orang lain, terlepas juga dari tekanan dan hal-hal yang pengaruh negatif dari hal-hal luar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini ya. Beri tepuk tangan buat Bu Rini ya. Merdeka berarti kita harus memberikan kebebasan kepada anak didik kita, dan tapi kita harus menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kebebasan yang setinggi-tingginya dan keselamatan, juga rasa nyaman pada saat pembelajaran.
Jadi merdeka itu kita ibaratkan kita ini sebagai seorang petani harus disemai, kita menyemai murid. Jadi kita itu anak itu bukanlah selembar kertas kosong, tetapi mereka mempunyai dua karakter yang harus kita tebali, yaitu karakter yang baik dan menghilangkan atau menyamarkan karakter yang buruk. Jadi kita tidak bisa ini murid itu saya mau menjadikan murid seperti ini, tidak bisa. Tetapi kita harus menebali karakter yang sudah ada sejak lahir. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bukan selembar kertas kosong, tapi kita hanya menuntun niku sesuai kodrat anak, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Nah di sini ada ini dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini karena hukuman oleh penghargaan ini penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Jadi penghargaan itu juga bisa merusak dan juga bisa positif, kalau berlebihan juga bisa merusak gitu. Nah ini langsung saja ya, karena banyak sekali. Nah di sini ada pertanyaan. Nanti ini hukuman atau konsekuensi. Saya beri lembar. Nah kalau nggak kelihatan ini ada lembarnya masing-masing. Bapak Ibu tulis di kertas tersebut. Yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita kesepakatan 5 menit selesai ya. Salam itu nopo-nopo. Satu menit lagi. Belum Bu. Satu detik lagi. Yang di bawah belum Bu. Ya itu untuk menghemat kertas gitu. Jadi yang atas dulu yang mencatat 100 kali sampai ke JOK itu mau. Yang atas rian gitu. Satu detik lagi. Satu detik lagi, Pak Kusen. Sudah bisa dicocokkan. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi menurut panjenengan? Hukuman. Kita lihat ya.
konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman G karena berhubungan dengan verbal, ya fisik. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali menggunakan masker ke sekolah. Hukuman mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman karena termasuk fisik dan perasaan, ya. Kadang anak tersakiti oleh kita, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Karena kenapa ini kok konsekuensi ini? Karena kesepakatannya mungkin Pak Sulung ini ngajar kesepakatannya 10 menit terlambat lari. Kita lihat ya. Kita lihat perbedaannya di sini. Nah, di sini ada hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya di situ. Hukuman harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik atau hati untuk jangka waktu lama. Jadi kayak kita itu dihukum guru itu kadang anak sampai teringat sampai dewasa, gitu. Ya sampai tua. Pak Kusen pernah dihukum guru nggak waktu SD? Nggak pernah ya. Biasanya Pak Kusen ini mulai teladan ini, ya, gitu. Selalu di unggulan ini di waktu SMP. Iya, di unggulan dia. Sama Pak Andis itu unggulan terus. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi hukuman itu anak benci, gitu. Kemudian kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya, jadi seperti tadi itu kita menyuruh anak untuk menulis 100 kali. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, di sini restitusi adalah kondisi untuk murid memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk langsung menyalahkan murid. Misalkan kita sering sih ya melakukan tidak seperti saya juga mendapatkan apa itu di dalam modul ini baru juga mengerti bahwa restitusi itu perlu kita lakukan supaya anak-anak itu tidak merasa bersalah di dalam dirinya dan juga untuk mendisiplinkan anak. Tetapi pada kenyataannya kita belum merestitusi murid itu, anak-anak itu kadang sudah apian, sudah baikan. Jadi tapi yang paling baik yaitu kita merestitusi murid dalam setiap masalah yang ada di kelas kita ataupun di sekolah. Nah, di sini, ya. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi adalah menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nanti ada contoh restitusi di YouTube saya kemarin, ya, peragaan restitusi. Perlu saya putar? Ya, putar sebentar ya. Ada suara.
Jadi tadi adalah contoh dari segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah melakukan segitiga restitusi? Tentunya Bapak Ibu pernah, tapi tidak mengetahui 3 tahapan itu ya. Jadi sebaiknya kita setiap ada masalah kita melakukan restitusi agar anak juga tidak merasa sedih, merasa bersalah seperti itu, nanti dampak ke depannya jadi negatif. Nah, di sini yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa perlu keyakinan kelas? Karena kita di sini untuk menciptakan budaya positif. Keyakinan kelas itu yang pertama, nah ini nanti pada di awal tahun ajaran Bapak Ibu juga menerapkan keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah untuk keyakinan kelas yang pertama, kita meminta anak-anak untuk menulis kelas impian mereka. Nanti kemudian ditempelkan pada papan tulis kalau tidak punya karton. Nah, dari keyakinan dari kelas impian tadi dikumpulkan untuk nanti Bu Guru menuntun mereka untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Setelah disetujui, anak-anak diberikan seperti itu Bu, dan mereka menandatangani keyakinan kelas mereka. Jadi mereka merasa memiliki dan mereka bisa menciptakan kelas yang mereka impikan. Nah, catatan biasanya kan ada kata dilarang atau tidak. Sebaiknya saya juga baru mengetahui Bapak Ibu, ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah menggunakan kata tidak. Misalkan tidak membuang sampah di kelas, berarti seharusnya apa? Ya, menjaga kebersihan kelas. Dilarang makan di kelas. Jadi nanti bisa kata dilarang dan tidak itu tidak usah diikutkan. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena hal itu sangat penting untuk, dan keyakinan kelas ini bisa diganti berubah-ubah. Misalkan belum keyakinan kelasnya kurang atau perlu ditambah, jadi bisa direvisi tergantung kepada ibu
dan bapak dengan murid di kelas. Sanggup untuk membuat keyakinan kelas di semester awal nanti, Jadi perlu digarisbawahi tadi kata dilarang dan tidaknya tidak usah diikutkan. Tidak boleh berisik, jadi menjaga ketertiban kelas seperti itu. Nah, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi nanti diisi itu Bapak Ibu ini. Nilai-nilai kebajikan. Dibaliknya kayaknya. Dibaliknya, Pak. Dibaliknya. Saya kembalikan buku ke tempatnya. Dan nilai kebajikan apa yang ingin Bapak Ibu tulis di sini? Termasuk nilai kebajikan apa? Misalnya bertanggung jawab atau apa? Monggo. Tidak ada yang jawabannya salah. Untuk yang mempersingkat waktu, yang nomor 1 coba selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bu Retno apa ini? Menjaga kerapian, disiplin bertanggung jawab. Ya, disiplin bertanggung jawab boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Ini menurut toleransi. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan bertanggung jawab juga masuk, ya. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Ya, saling menghargai, menjaga keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Bisa menjaga kesehatan juga bisa, ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin dan tertib. Terima kasih. Gunakan masker, berarti menghindari apa? Penyakit, ya, untuk kesehatan, ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Saling menghargai, disiplin juga bisa masuk. Nah, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia ini kita adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama karena kesenangan, karena bertahan hidup, karena penguasaan, karena ingin kebebasan, karena ingin kesenangan dan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini 5 kebutuhan menurut William ini, yaitu yang pertama bertahan hidup. Jadi manusia itu memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama bertahan hidup, yaitu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu mereka ingin dipedulikan. Kemudian kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan itu rasa diterima sama, ya. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan. Kemudian kesenangan bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, di sini ada lagi untuk Bapak Ibu, ya.
Coba yang pertama Pak Gun ya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Pak Gun? Iya sih. Paling nyaran. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Siapa saya adalah keluarga. Semua tadi. Alasannya karena dalam keluarga itulah kita semua terangkum dalam satu hubungan, baik itu sosial maupun yang sifatnya intern, tempat kita mendidik dan dididik pertama kali juga di keluarga. Kita mendapatkan pengalaman yang paling berharga dalam hidup kita. Yang pertama adalah juga di dalam sebuah keluarga. Jadi tentunya di dalam sebuah keluarga itulah semuanya terangkum yang kalau boleh dicerminkan seraya seperti tujuan pendidikan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Saya juga mempunyai jawaban yang sama, yaitu siapa orang yang paling penting dalam hidup Anda, yaitu keluarga. Karena dengan keluarga kita bisa berbagi, kita ada di sini atas doa-doa keluarga, support keluarga. Kita bisa mencapai cita-cita, kita bisa berbagi segala hal dengan keluarga. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau nilai kehidupan saya, nilai kebajikan dalam keluarga saya adalah nilai kasih sayang, karena saya cinta dengan keluarga saya. Terima kasih. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Kasih sayang juga. Kalau saya tadi nilai kebajikan apa yang ingin terpenting diterapkan di keluarga adalah kejujuran. Kalau yang ketiga, saat saya menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat yang paling saya inginkan pada diri saya adalah saya menjadi orang yang penyayang untuk semua, untuk keluarga dan untuk semua. Karena tanpa ada kasih sayang kita tidak akan bisa menghargai seseorang. Terima kasih. Selanjutnya, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Dua. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Untuk pencapaian apa yang Anda sangat banggakan? Untuk saya sendiri ini, pencapaian yang saya sangat banggakan adalah mewujudkan keinginan orang tua saya, yang mana salah satunya adalah orang tua saya menginginkan saya menjadi seorang pendidik. Satu sudah terwujud. Kemudian pencapaian yang kedua, saya sudah bisa menjalankan rukun Islam. Yang kelima, itu yang menurut saya yang sangat saya inginkan dari dulu. Terima kasih. Terima kasih Tuhannya. Dan selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Bu dokter. Apa pekerjaan
pekerjaan ideal bagi Anda? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pendidik atau seorang guru? Kalau kita sebagai seorang guru, kita bisa mendidik diri kita sendiri, mendidik pada keluarga dan juga pada anak didik kita. Itu tujuannya. Terima kasih. Manisnya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Perjalanan itu ini bukan ini sing pinter ya. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Maaf, saya akan sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semua bahwa sebelum saya berada di sini menjadi bagian dari penjenengan semua, kebetulan saya yang sebagai atasan pembinaan atau pemimpin di wilayah satu ini, sebelum cerita bahwa saya berasal dari keluarga yang tak mampu, ya. Karena keteguhan dan keinginan dari dalam diri saya sejak ketika masih di sekolah dasar itu, setiap saya ditanya oleh guru saya, mulai dari almarhum guru saya sendiri, Bu Sulasmi, waktu kelas 1 ditanya, cita-citanya menjadi apa? Saya jawab menjadi guru. Sampai dengan kelas 6, guru saya almarhum Bapak Mustaqim yang domisilinya di Yogawi, sebelah timurnya Bakso Wobowo ya. Nah, itu juga nanya pada saya, jawaban saya tetap konsisten. Saya ingin menjadi seorang guru. Nah, dari situ saya berjuang sampai dengan tamat SMP tahun 83, kemudian ingin melanjutkan apa yang sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Saya mengikuti tes di SPB. Alhamdulillah saya diterima, ya. Yang konon waktu itu masih rame-ramenya apa ya istilahnya, cara titipan dan surat menyuap, gitu. Betul Bu Rono ya. Bahkan teman saya itu ngaku sendiri kepada, setelah diterima itu ya, itu dia dititipkan kepada salah satu guru di SPB itu dengan jaminan seekor sapi, ya, waktu itu. Nah, saya yakin saja waktu itu mengikuti tes selama 3 hari. Yang terakhir itu saya masukkan, saya tes di SD Matsali. Itu pelajarannya waktu itu yang terakhir saya tahu adalah IPA dan matematika. Itu hari yang ketiga itu saya sakit sebenarnya, panas sebenarnya, tapi saya paksakan sampai dengan selesai. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang sesuai saya inginkan, dan alhamdulillah juga kemudian saya mendapatkan panggilan sebelum dipanggil sebagai CPNS. Saya juga pernah berpengalaman menjadi tenaga honorer di SDN Maduran selama kurang lebih 4 tahun. Yang waktu itu tidak ada yang mau menjadi tenaga honorer, karena penjenengan bayangkan di tahun 88 HR-nya itu hanya 5.000. Kira-kira jenengan itu gendeng pola. Ya. Saya yakin 100% jenengan akan menolak. Tapi tidak, saya tidak mengejar materinya. Yang penting saya bisa mengamalkan ilmu saya yang saya dapatkan dari SPB selama kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah dengan pengalaman tadi, ilmu saya dapat berkembang terus. Kemudian saya bergaul dengan orang-orang yang menyayangi saya, mengasihi saya, juga mungkin termasuk juga mengasihani saya.
ya, saya diajak termasuk oleh almarhum Pak Musni, Pak Widodo, Pak Ruslan bersama-sama membimbing anak-anak di bidang kesenian. Dan itu pengalaman tersendiri bagi saya. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan menelurkan beberapa prestasi waktu itu, meskipun saya masih menjadi tenaga sukuan, ya. Kemudian setelah itu saya mendapatkan angkatan menjadi guru PNS tahun 91 di SDN Gerakan 3 yang saya jalani kurang lebih selama 9 tahun di sana. Kemudian pindah di Kebon Agung dan kembali ke kandang saya yaitu di SDN 2. Kemudian karena mungkin oleh dinas saya dipandang sudah cukup pengalaman sebagai seorang pengajar atau guru, saya dipromosikan menjadi kepala sekolah. Yang pada awalnya saya menolak waktu itu pertama, karena saya sebenarnya sangat cinta pekerjaan menjadi guru itu. Ya, benar saya tolak waktu itu yang pertama. Saya masih ingat Bapak KUPPD waktu itu Pak Haji Sudiro. Saya dipanggil di kantor, saya menolak dengan halus, ngapain Pak Lotasi senang dados guru. Jadi saya tolak. Akhirnya 2013 bulan Agustus waktu itu saya dipanggil kembali oleh Pak Diro melalui kepala sekolah saya Pak Jenvi. Akhirnya saya diperbolehkan. Pokoknya Pak itu harus berangkat ikut menjadi salah satu calon kepala sekolah. Nek Pak Gun belum, berarti Pak Gun termasuk menghalangi cita-cita keponakannya sendiri. Ya, waktu itu bersama dengan Pak Andis dan Pak Andri yang mau mengikuti tes CPNS guru waktu itu. Kalau Pak Gun tidak berangkat, berarti Pak Gun menghambat satu kursi CPNS guru yang di dalamnya itu ada keponakannya sendiri. Akhirnya saya bismillah mengikuti tadi, namun ya saya hanya berharap lulus gitu saja, tidak terlalu memikirkan nilai yang bagus. Jadi alhamdulillah waktu itu saya lulus dengan nilai C+. Jadi minimal waktu itu harus C. Jadi saya ada di atasnya sedikit. Alhamdulillah yang penting lulus. Dan itu sampai saat ini alhamdulillah saya sebenarnya mendapatkan satu anugerah, ditempatkan di tempat yang bagus, ya, dengan guru-guru yang bagus yang penuh dengan dedikasi. Maka harapan kedepan saya, mari kita majukan lembaga kita ini, keluarga kita ini yang begitu madani di dalamnya, beraneka macam karakter, termasuk guru-gurunya juga beraneka macam karakter. Saya berusaha untuk semuanya itu menyatukan dalam satu tujuan yang mulia, yaitu untuk memajukan lembaga kita SDN 1. Dan saya merasa sampai di sini puncak karir saya, ya, Bu Wilit dan teman-teman yang lain, yang saya anggap sebagai puncak dari cita-cita saya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih yang saya sampaikan. Luar biasa sekali Pak Kurnia, perjalanan hidupnya, bertepuk tangan. Jadi dari cerita Pak Kun tadi kita bisa juga mengambil nilai-nilai kebajikan, yaitu pantang menyerah juga, disiplin, kemudian bertanggung jawab, kerja keras. Semoga apa yang diceritakan Pak Kun itu kita juga bisa mengambil hikmah dari kita sendiri, untuk kedepannya lebih baik, dan kita juga bisa mewujudkan visi sekolah impian kita secara bersama-sama, karena tanpa kerjasama kita tidak akan bisa. Jadi kita di UPT SDN Negeri yang 1 ini
kita harus berkolaborasi dan bekerja sama. Apabila satu sakit, semua merasakan. Jadi intinya kita kolaboratif dan juga kita harus juga mempunyai target visi sekolah impian kita. Kemudian yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Bu Irma, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Oh, Bu Umi, Bu Anis belum. Apa yang paling bermakna? Nangis sih. Terima kasih Bu Dewi. Yang paling bermakna di dalam hidup saya, menurut saya, ketika saya bisa kok jadi grogi saya di situ. Biasanya ketika saya bermanfaat bagi orang lain, saya merasa sangat seperti suka dulu ketika saya bisa membantu orang lain dan bermanfaat untuk semuanya, untuk yang lainnya gitu. Terima kasih Bu Lili. Saya terharu sekali dari Pak Gun, Bu Ani, semuanya. Jadi apa yang paling bermakna dalam hidup Anda itu, saya menyimpulkan bahwa itu kita bermanfaat bagi orang lain ya. Nah ini materinya masih dua lagi. Ngapunten ya. Materi yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah tadi guru 5 posisi kontrol apa sih? Nah itu ada tanya besar di kepala saya, keceblokan tanda tanya ya. Bahwa guru itu sebagai penghukum, kemudian guru membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru ada di kalau bisa kita simpulkan penghukum atau menurut Bapak Ibu di mana seharusnya posisi kontrol guru. Kita berdiskusi. Posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai manajer, karena dengan cara manajer kita dapat memanage murid-murid sehingga kita tidak perlu melakukan hukuman atau membuat besar-besaran, sehingga bisa menciptakan mood dari anak itu. Tangan untuk Bu Lina. Baik. Posisi yang paling baik yaitu tepat sekali Bu Lina, kita sebaiknya menempatkan posisi kita sebagai manajer. Seperti tadi kalau kita melakukan studi restitusi, kita tidak harus langsung memberikan rasa bersalah atau menghukum anak, tetapi kita melakukannya dengan 3 tahapan tadi ya. Nah, kita langsung saja. Mana semangatmu? Ini semangatku. SDN Renyo 1 berprestasi baik yes. Kok kalah sama muridnya ini? Ayo, mana semangatmu? Ini semangatku. SDN Renyo 1 berprestasi baik yes. Luar biasa. Jangan sampai kalah dengan muridnya ya. Nah, di sini ada tugas lagi, ada tugas. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu posisinya di mana? Coba 1 menit dari sekarang ditulis. Nah, di situ nanti Bapak Ibu sebagai manajer, sebagai tadi 5 posisi kontrol guru tadi apa saja?
Coba 1 menit dari sekarang, 20 detik lagi. Nah itu diisi itu Bu, diisi sebagai apa? Tadi 5 posisi guru tadi loh. Sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, atau sebagai teman. Monggo. Yang itu ya, yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, sampai apa ya guru agama. Ayo jangan sampai kalah dengan Burutno sudah selesai. 10 detik lagi. Selesai duluan minta permen buka link. Lima posisi guru tadi. Ya, saya itu kan lagi ya. Saya lihatkan lagi ya ini. Paling pengen ngerti wajahku ya. Wajah-wajahku sih. Mbak Irma juga sudah selesai, khusus Mbak Irma ini. Besok langsung itu Bu Irma ya, bisa kalau ada pembukaan angkatan 12 sama paling nanti maju. Semangat, tepuk semangat. Ding ding ding, dung dung dung. Sekarang dulu dan ding ding ding, dung dung dung. Biar gak ngantuk ya, nanti tombol ngantuknya nanti. 5 detik lagi. Oh Pak Sulung sudah selesai juga. Ini kok bingung ini Pak Dosen. Tadi ini Pak Dosen. 5 posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Dengan cermati yang pertama tadi apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah ini sudah bisa dicocokkan. 2 detik lagi sampun. Ampun ya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu membuat orang merasa bersalah. Siapa yang di sini jawabannya betul? Betul, Bu Nina. Bu Nina juga betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Betul lagi Ibu Dokter. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapakmu. Teman. Terus apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Siapa yang betul semua? Oh, enggak apa-apa. Ya, kita belajar bersama di sini ya. Oh, ya. Oh, dapat 50 enggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar, jenengan juga belajar. Nah, jadi tadi ya 5 posisi kontrol guru tadi kita harusnya sebagai manajer. Mengapa? Karena bisa mendorong murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka serta bertanggung jawab, dan sikapnya yang akhirnya menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Oke, lanjut ke terakhir. Ini ya. Nah ini segitiga restitusi tadi juga sudah ya yang itu. Nah di sini ada segitiga restitusi tadi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang juga pasti bisa melakukannya, pernah melakukannya. Ke ini, oh bocah kok ya. Biasanya kan kita seperti itu, saya sendiri ya. Dengan kita belajar di modul ini segitiga restitusi kita bisa memperbaiki diri kita dalam
pembelajaran pada anak. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri menerus apakah kamu bisa berbuat baik? Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Yaitu guru berkata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, kamu tidak melakukannya. Misalkan tadi Adel menggebrak meja. Nah, jadi kita harus tidak memberikan kenapa sama memberikan, kenapa dia menggebrak meja, tapi kita juga harus memberikan apresiasi karena dia tidak sampai memukul temannya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi Bapak Ibu untuk pendidikan institusi yang terakhir kita bisa mengkaitkan dengan keyakinan kelas tadi yang sudah disusun di kelas, kesepakatan atau keyakinan kelas, okay? Dengan ingat jangan ada kata dilarang atau tidak. Bisa saja seperti ini Bu, kita seperti ayo kita di kelas sebelum kita mulai pembelajaran bisa juga langsung ayo kesepakatannya hari ini apa, dilarang itu Bu membuli atau dilarang melempar benda seperti itu juga. Oh maaf, menjaga ketertiban Bu, maaf kata dilarang tidak boleh nih. Menjaga ketertiban atau tidak boleh mengerjakan tugas dari guru seperti itu. Maaf kata dilarang dan tidaknya ikut terus ya kulino. Nah sekarang di sini saya terakhir kita merefleksikan sebelum penutupan. Kita refleksi. Nah ini, ayo siapa ini? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah ada diseminasi positif ini? Hal baru apa yang kira-kira jenengan dapatkan? Simpel saja, penerapan kata tidak dalam kesepakatan kelas. Terima kasih. Ya, lainnya sudah sama. Jadi hal baru yang paradigma yang saya dapatkan yaitu setiap murid memiliki keragaman. Kemudian setiap tindakan murid memiliki alasan. Ini yang saya rangkum di koneksi materi kemarin. Setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. Jadi guru tadi yang baik adalah sebagai manajer. Kemudian setiap manusia memerlukan solusi, bukan hukuman. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya gimana Bu Fida setelah mengikuti diseminasi budaya positif? Bu Hana dan Bu lanjutkan nanti perasaannya nanti habis Bu Hana Miss Anissa ya. Perasaan selama mengikuti sesi ini pertama menyenangkan ya karena punya diskusinya, kemudian menarik dan juga ada banyak pengetahuan baru yang saya dapatkan, terutama dalam penggunaan kata tidak dan jangan, itu hal baru. Sama seperti Bu Hana juga, menurut saya juga pengalaman saya senang sekali diajak guru. Alhamdulillah bisa merasakan dapat ilmu baru di sini. Juga banyak sekali hal yang saya dapatkan. Selain ilmu juga ada banyak pelajaran yang diberikan. Terima kasih sekali. Tambah satu lagi, Bu Umi. Ya, terima kasih waktunya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Menurut saya perasaan
ya tidak jauh beda sama misalnya Nisa sama Bu Henda, yaitu sangat menyenangkan. Dan dengan kita mengikuti diseminasi hari ini, kita merasakan tahu pengalaman, banyak pengalaman, dan mengetahui beberapa peraturan atau keyakinan kelas untuk anak-anak yang baik itu bagaimana, dan menjadikan kita disiplin, karena disiplin adalah patuh atau taat aturan tersebut. Dengan disiplin kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Yang ketiga, peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini? Karena ini kan modulnya itu, berarti peran AMO seperti apakah yang Anda inginkan, Anda terapkan? Peran AMO seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, yaitu sebagai manajer bisa memberikan contoh kepada anak didik. Terima kasih. Oke, yang terakhir, saya akan menjadi AMO yang seperti apakah sama G? Ampun G? Oke, Bapak Ibu, rekan sejawat UPTD SDN 1, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktunya dalam mengikuti salah satu sesi atau salah satu bagian dari program calon guru penggerak. Nah, tanpa dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, tanpa dukungan dari rekan sejawat, saya tidak akan bisa melanjutkan pendidikan guru penggerak. Karena di sini kita perlu adanya kolaborasi, kerjasama, dan juga pemaparan, ataupun saya harus menerapkan pemahaman saya yang saya dapatkan di penerapan di dalam modul guru penggerak tersebut. Dan semoga apa yang saya lakukan dapat menginspirasi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa juga mengikuti mungkin di angkatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf Bapak Ibu, karena Bapak Kepala Sekolah ada kepentingan. Saya sebagai yang diwakilkan, terima kasih atas kerjasamanya Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih sudah kita belajar bersama-sama dengan Bu Lilik selaku CGB di SDN 1. Semoga apa yang dipaparkan Bu Lilik bisa memberikan informasi yang bagus sebagai kita sebagai pendidik ya, sebagai penambah ilmu juga. Dan semoga kedepannya ada lagi CGB dari SDN kita. Dan terima kasih. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum makan siang kita foto bersama, Saya minta foto di
dalam dulu, terus nanti di luar ada ini loh, banner. Ayo foto terus makan, kita syuting. Apa lagi? Tapi memang langsung juga. Iki piye tak pateni ya? Dek kita pateni ta ra?